Orang ini bilang Said Didu oportunis karena membela haknya atas kepemilikan tanah yang terancam dirampas dengan dalih kebijakan PSN. Dan dia bilang Said Didu hanya mewakili kepentingan pribadi, bukan masyarakat. Sini dulu gue kasih tahu. Kenapa Said Didu merasa membela kepentingan masyarakat? Ya karena yang jadi penyebab adalah PSN, kebijakan pemerintah. Yang namanya kebijakan pasti berdampak pada masyarakat luas. Maka agak berlebihan juga kalau Said Didu bilang mewakili masyarakat, membela masyarakat. Dan setidak-tidaknya kalau gak ada masyarakat di situ yang merasa terwakili, setidak-tidaknya Said Didu punya hak atas tanahnya sendiri. Mana bisa orang sedang memperjuangkan haknya dibilang oportunis? Lebih oportunis mana sama Konglo yang membodohi masyarakat supaya menjual tanahnya dengan harga murah 50.000 per meter, terus dijual lagi hanya dalam bentuk coveringnya aja 23 juta per meter. Dan lu ada kepentingan apa? Dan atas perintah siapa kok tiba-tiba ke situ dengan narasi bongkar-bongkar padahal gak ada yang dibongkar sama sekali? Apakah lu mau beli tanah di situ? Apakah lu mau beli tanahnya Said Didu? Apakah lu cuma disuruh orang? Jangan-jangan justru lu yang oportunis. Tetap bongkar ya kebohongan atau niat yang tidak baik oleh Said Didu. Wede, keren juga nih. Udah naik mobil, bro. Mobil siapa tuh? Cair romanya nih. Ya, memenangkan Bramdul dapat mobil. Tapi nggak segede gitu juga kayaknya bayarannya kemarin. Ya, nggak segitu juga. Apa jangan-jangan itu mobil difasilitasi oleh bos Anda, Bestari Barus? Ya, apa itu fasilitas? Termasuk fasilitas untuk menggiring opini kalau proyek PSN itu baik-baik saja sebenarnya gitu. Iya, oh ini cakep. Emang apa sih yang mau diharapin? Ya, mau jadi salah satu bos kalau proyek PSN itu jadi, atau mau jadi daftar jadi security kompleknya, security gedungnya, security perusahaannya? Apa yang diharapin? Kemarin jual-jual Bramdul katanya untuk kepentingan masyarakat miskin kota, kampung bayam. Kentut, bacot sama kentut tuh setara sekarang. Dong. Anjrit itu sih di TikTok tuh bikin video si biawak keliling empang orang langsung dihapus aja. Weh biawak. Biawak gara-gara biawak nih ya, mau cari makan ngelilingin empang orang, empang Pak Said itu mau dijual atau enggak itu urusan Pak Said nggak mau jual, itu premeng aja mau dijual-jual. Nah tanah-tanah warga Banten ya itu juga nggak mau dijual dengan harga murah itu, apalagi buat PIK punya swasta yang akunya punya negara ya, itu pembohongan itu. Weh TikTok, hapus lagi wah kepret lo angus lo. Oh, sialan lo bikin video dihapus melulu. Berkata bahwa ini diisolasi. Coba lihat Transjakarta pembangunannya, guys. Ada pagar-pagar. Salam akal sehat, Batman Power. Halo bang. Aduh, gua jadi bingung nih ngeliat lu sekarang bang. Makin kesini kayaknya makin kesini aja lu bang. Sekarang kayaknya lu mau jadi apanya, kontra revolusioner kepada Said Didu ya, seorang tokoh ya, artinya orang yang pernah tahu jeroannya Jokowi ya kan. Dia kan dulu orang kepercayaan Jokowi. Nah tiba-tiba lu yang gak ngerti apa-apa ngomong panjang lebar membantah narasi-narasinya Said Didu. Nah ngomong tentang pagar aja lu kagak ngerti bang. Nih gua kasih tahu, gua orang teknik sipil ya. Jadi beda pagar proyek sama pagar isolasi. Narasi yang disebut oleh Said Didu pagar isolasi itu jelas tembok permanen. Beda sama pagar proyek, lu bandingin sama proyek Transjakarta. Kalau pagar proyek nggak begitu bang, ya alasannya untuk menghindari anak-anak masuk proyek. Kalau pagar proyek tuh nggak begitu. Pagar proyek tuh bukan dari bangunan permanen beton seperti itu. Pagar beton itu pagar isolasi jelas bang. Nah lu mesti belajar tentang masalah konstruksi. Jadi kalau pagar proyek ya pagar proyek paling dibikin dari apa tuh, pagar-pagar baja, apa plat-plat baja yang tipis-tipis tuh. Itu pagar proyek tuh begitu dari seng. Kadang itu pagar proyek namanya.
Kalau itu jelas itu pagar isolasi, membatasi kehidupan PIK 2 dengan masyarakat sekitar. Coba lu lihat, itu pagar tembok beton apa pagar proyek? Nggak ngerti juga lu, Bang. Jadi ini makin kesini gue lihat lu Batman Power, makin kesini gue lihat. Waduh, lu tahu nggak Kepresnya Jokowi tentang PSN lagi digugat di MK? Nah coba itu pakai akal sehat lu, Bang Batman. Wah, gue jadi panas sekarang lihat kelakuan lu begini nih, terus terang aja ya. Gitu aja, Bang. Ya, salam akal sehat buat Batman Power dan rekan-rekannya. Kirain ya kemarin di endorse Pramdul itu udah untung gede ya. Apalagi Pramdul menang kan ya. Kirain tuh mereka udah dijadiin apa gitu ya. Ternyata malah masih cari proyekan lain ya. Ya maklum ya, namanya juga proyek musiman ya. Ya itulah yang namanya kerja serabutan itu ya. Jadi endorse apapun ya diembat ya. Yang penting cuan ya. Mulai dari endorse caleg-caleg ya, endorse kepala-kepala daerah gitu ya, embat semuanya. Bahkan yang terakhir di PIK ini ya. Itu kan yang penting kan pamor gitu dan merasa wah gagah nih gua nih influencer ring 1 nih ya, banyak di endorse oleh kalangan elit kelas atas gitu ya, pejabat-pejabat. Wah nih gua nih si paling anak abah, nih gua nih si paling Jakarta. Nah itulah jiwa-jiwa pelacur ya, seperti itu gitu. Dia nggak mandang fisik ya, nggak mandang rupa ya, mau bentukannya kayak gimana nggak penting, yang penting kan cuan ya. Ya gitu jiwa-jiwa pelacur ya. Sebenarnya kasihan juga sih ya, sekarang mereka banyak dihujat gitu ya, apalagi dicariin tuh sama warga Banten tuh, mereka berdua ini tuh ya, berdua apa berempat gitu ya, ya berdua ini yang paling menonjol gitu ya, dicariin tuh sama warga Banten ya. Kasihan beneran loh, padahal dulu gua suka konten-kontennya gitu ya, dan bahkan sama mereka berdua ini gua berteman ya berteman di TikTok doang gitu ya. Makanya ya segera bertobat ya, taubatan nasuha ya bahwa apa yang kalian lakukan itu ya sangat-sangat bertentangan, bertolak belakang dengan visi misi perubahan ya. Bilang dari awal, ini 4 gerombolan monyet ini bermasalah, sukanya memanfaatkan momen dan situasi untuk menguntungkan diri sendiri. Orang-orang ini tuh memanfaatkan popularitas dari Anies Baswedan. Ketika udah tinggi, belagu tuh, star syndrome lah, berpengaruh lah suaranya. Jadinya kayak gini. Nah kalian yang kemarin di pilkada menormalisasi tingkah laku mereka nih, yang overklaim kalau mereka si paling anak abah, gak usah pura-pura kaget. Udah nyaranin dari kemarin-kemarin, 4 gerombolan ini hama di barisan perubahan. Hama. Lu lihat dulu waktu membela Pramdul di Jakarta sebelum Anies menjatuhkan dukungannya. Yang dijual apa ini demi masyarakat jelata Jakarta, rakyat miskin kota, rakyat kampung bayam. Nah sekarang di kasus PIK tahu sendiri kan, lu dibernya kemana? Komprengannya tuh orang yang punya duit, dia gak peduli sama suara lu, yang penting bisa bikin hidup mereka. Bahkan 4 gerombolan monyet ini pernah bilang dan ngeklaim tuh, selain dia ngeklaim si paling anak abah, dia ngeklaim juga tuh kalau orang-orang yang nggak mendukung Anies, mendukung Pram dan Rano itu udah ditandain ke Brawijaya di markasnya Anies Baswedan. Itu saking begitunya tuh. Nah sekarang dia ngebela oligarki, masih suka bolak-balik ke Brawijaya. Gak malu lu bos, malu bos. Jejak histori Pak Anies Baswedan itu gak pernah berpihak ke oligarki, berpihaknya ke rakyat jelata. Dari situ aja lu 4 hama nih udah inkonsisten dari perilaku Pak Anies dan juga kata-kata lu tuh waktu mendukung Pram dan Dul. Kalau belum ngerti, udah ngerti banget, mendingan diem. Gue takutnya itu kejadian ke lu semua. Lu bayangin ya, 4 monyet, 4 hama di barisan perubahan, ketika para lu dijual paksa dengan harga yang atau NJOP itu NJOP, mau nggak lu? Siap nggak lu? Kalau emang lu mau dan siap, gue cariin lawannya sekarang. Lu nggak punya kesempatan itu buat nolak. Maka dari itu adanya PSN, orang nggak bisa nolak. Ngerti nggak lo gitu? Enggak kan, ngerti cuman wah ini saik gaduh, propaganda segala macem. Lu nggak ngerasain bos, hanya rasain dulu baru teriak-teriak.
Hamak lu di perubahan. Sekarang lagi banyak sih ya, yang dulu katanya ngaku aku paling si anak abah, sekarang lagi menyerang Said Didu, membanggakan dan membenarkan proyek PSN atau PIK 2. Ya gua nggak mau nyebut nama, lu tahu sendiri itu siapa. Ya gua udah bilang dari dulu-dulu, dari jauh-jauh di akun gua yang sebelum ke Bennett. Orang kalau udah tahu cara nyari duit yang gampang, ya pasti bakal keterusan. Gak peduli caranya bener atau tidak. Yang penting dapet duitnya gampang dan banyak. Makanya gue nyaranin jangan dimula-mulain cari duit dengan jadi buzzer, apalagi buzzer politik untuk membagus-baguskan sebuah isu yang dimana menyengsarakan masyarakat. Jangan ya deh ya, jangan terketerusan. Itu ngomong-ngomong apa? Kontennya yang dipik dihapus-hapusin, malu gitu, malu. Si paling anak abah, malu itu. Awal di pilpres ngompreng dukung Pak Anies biar dapat kerjaan, akhirnya nggak jadi. Terus dukung caleg Nasdem, dapetnya cuma jalan-jalan ke Bali, nggak bisa survive juga dari itu. Habis itu ngejilat PDIP, Pram Karno, nggak survive juga. Terakhir ini nih ngejilat aguan oligarki Taipan. Heran gua gitu ya. Emang ini segini kapasitasnya yang katanya si paling anak abah gitu. Heran aja gua. Ya setelah video ini keluar lu mau blokir gua lagi atau enggak ya setelah sih. Gua cuma menyampaikan apa yang gua pikirin aja. Ini opini gua, ya kan? Malu gua kalau jadi lu, masih malu. Kenapa anak abah nyerang Pak Said Didu? Dengerin ya, saya kasih paham. Yang disebut anak abah itu adalah anak ideologis, bukan anak biologis. Kalau anak biologis abah itu ada 4. Sedangkan anak ideologis abah itu ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri, yang punya ideologi yang sama dengan Abah Anies. Kalau mereka sudah melenceng dari ideologis Abah Anies yang pro rakyat, yang pro pada keadilan, itu bukan disebut anak abah lagi. Ya, jadi yang namanya anak abah itu adalah ideologinya harus sama dengan Abah Anies Baswedan, dengan apa yang selama ini menjadi rekam jejaknya Anies Baswedan yang pro rakyat ya, yang selalu pernyataan-pernyataan Pak Anies itu tentang keadilan, bukan mencari cuan. Kalau sudah mencari cuan itu bukan anak ideologis Abah lagi, ya mungkin itu anak wabah atau anak apa. Paham sampai di sini? Paham dong, masa enggak?